Jumpa lagi di Pasti Bisa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ivan Basti. Seperti biasa, saya akan membahas sebuah tutorial menggunakan kodular. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menampilkan sebuah jam dengan menampilkan detiknya ini bergerak ya. Seperti yang kita lihat tadi di intro. Oke, sekarang langsung saja. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu aplikasi desainnya. Nah, kita masuk ke bagian desain. Dan di sini yang akan kita gunakan adalah sebuah sensor clock ya. Dan sebuah label text ya, ada di sini. Ya, langsung saja kita drag ke bagian project kita. Lalu selanjutnya kita siapkan juga sebuah layout ya. Yang kita ambil adalah layout horizontal arrangement ya. Nah, untuk desain silakan diatur sesuai selera masing-masing. Oke. Nah, supaya lebih kelihatan, saya di sini menggunakan sebuah emulator ya, yang sudah terinstall Companion. Oke, langsung kita tes supaya kelihatan seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan merubah teks label ini menjadi sebuah tampilan jam. Oke. Di sini kita set untuk namanya bebas, silakan. Yang jelas nanti ketika kita membuat sebuah blok program, ini teks ini berubah menjadi sebuah tampilan jam digital. Oke, sebelum masuk ke bagian blok program, di sini saya akan sedikit mengatur-ngatur lagi ya untuk tampilan desainnya. Dan sekarang kita siapkan untuk pemrograman bloknya. Tapi sebelumnya kita harus mengambil sebuah sensor clocknya terlebih dahulu. Kita ambil sebuah sensor clock satu di sini. Kemudian untuk timer always fire-nya dinonaktifkan. Semuanya dinonaktifkan. Ya, untuk settingannya tetap 1000 milisecond. Lalu kita masuk ke bagian blok. Nah, di sini yang kita ambil pertama kali adalah sebuah initialize dari screen 1. Kita ambil blok yang bagian ini, yang screen 1 initialize. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan teks tampilan jam yang ini, label 1, kita akan menjadikan sebuah tampilan jam digital. Oke, perhatikan. Kemudian kita masuk ke bagian blok lagi, dan di sini kita pilih label teks yang tadi, yang ini ya. Oke.
Kemudian kita atur dan kita cari bloknya adalah set label jam text. Oke. Lalu lanjutannya adalah kita masuk ke bagian blok clock 1. Ya, yang ini. Kemudian kita cari untuk format tampilan jam tersebut, yaitu ada di bagian ini. Kemudian bagian instan ini adalah sumber jam yang akan diambil ya. Kita mengambil bloknya tetap di clock 1 dan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Ini adalah antara now sekarang atau system time, dan saya akan mengambil yang now saja. Oke. Nah, dengan blok seperti ini sebetulnya sudah dapat menampilkan sebuah jam ya, dengan format sesuai dengan yang ada di blok ini. Nah, untuk formatnya sebetulnya kita masih bisa menyesuaikan. Kita tinggal rubah di bagian blok ini. Misal kita hanya ingin menampilkan jamnya saja, berarti tinggal menghapus bagian date atau tanggal. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Dan di sini juga kita melihat ada sebuah tampilan PM ya. Biasanya ada PM, ada AM. Nah, ini kaitannya dengan huruf A kecil yang ada di blok ini. Coba kita hapus dan kita lihat seperti apa tampilannya. Oke, tampilan PM dan AM-nya hilang ya, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini tampilan jamnya seolah-olah mati ya. Jadi detiknya tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena kita membuat blok yang kita simpan di bagian screen 1 initialize. Yang artinya ini akan bekerja hanya pada saat aplikasi pertama kali dibuka. Ya, pada screen 1 dibuka, maka akan menangkap angka jam pada saat itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menggerakkan detiknya? Ya. Pertama kali kita masuk lagi ke bagian designer. Nah, di sini sudah ada clock 1 ya, bertugas untuk menampilkan jam tadi ya. Kita perlu satu clock lagi ya, kita ambil clock yang kedua dan ini kita matikan hanya di bagian timer always fire. Untuk timer enable tetap aktif, kemudian untuk ini tetap 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, setelah ada 2 clock, nah yang clock 2 ini akan diberikan tugas untuk memanggil berulang-ulang ya. Nah, clock 2 ini kita ambil bloknya, kemudian kita berikan tugas untuk memanggil atau mengcalling blok yang ini. Jadi setiap 1 detik akan memanggil clock 1, sehingga efeknya ini akan memanggil setiap detik. Sehingga bagian detik di sini akan selalu berubah mengikuti panggilan dari clock 2. Ya, seperti itu gambarannya ya. Dan sekarang sudah terlihat lebih hidup ya, karena detiknya sudah bisa bergerak. Oke, dan untuk sisanya, untuk tampilan atau misalnya formatnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, baiklah, video tutorial kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.